Kaget. Halo para pengangguran sedunia, kembali lagi bersama saya Wahyu 1790. Kali ini kita akan merekap satu film yang sangat-sangat keren yang dibintangi oleh aktor favorit kita, yaitu Boyka. Sebelum masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya kalian menyiapkan anu-anuannya terlebih dahulu. Berlatar di sebuah tempat, kisah akan berfokus kepada seseorang bernama James. Terlihat ia sedang terdampar di sebuah pulau. James kemudian menyeret rekannya yang ternyata sudah tak bernyawa. Tak lama terlihat ada sebuah pesawat tempur yang terjatuh akibat terkena serangan. James kemudian menyeret mayat rekannya untuk dikuburkan dengan layak. Pagi pun tiba, terlihat ada sekelompok tentara Jepang yang sedang berpatroli. Ia kemudian menemukan pakaian dan tumpukan tanah yang ternyata itu adalah mayat teman James yang ia kubur semalam. Mereka kemudian melihat makam itu yang ternyata masih baru dan kembali melanjutkan patroli. Tak lama James kemudian muncul yang ternyata belum meninggalkan tempat itu dan berencana untuk menghabisi tentara tersebut. Tentara Jepang yang masih melakukan pencarian menemukan sebuah ranjau dan terlihat James yang berada di balik pohon. Dengan kecerdikan James mengecoh mereka, kemudian langsung menghadapi mereka hanya menggunakan sangkur. Setelah berhasil mengalahkan beberapa tentara Jepang, tak lama muncul pasukan bantuan karena mendengar suara ledakan. Kemudian langsung mengejar James. James kemudian berlari sejauh mungkin, namun alhasil harus terkepung oleh beberapa tentara Jepang yang mendodongkan senjata ke arahnya. Tak lama komandan mereka muncul, menyuruh James membuang senjata dan berlutut. Ia kemudian mengeluarkan senjata dan hendak menembak kepala James karena sudah membunuh beberapa bawahannya. Dan sungguh beruntungnya si James tak jadi ditembak melainkan akan dibawa ke camp untuk diserahkan kepada atasannya. Saat tiba di camp, mereka kemudian memperlihatkan James ke atasannya. Kita sebut saja Ito. Ia kemudian mengatakan asal James yang ternyata berasal dari Inggris. Kemudian menyuruh bawahannya untuk mengeksekusi James. Mereka kemudian membawa James ke dalam hutan untuk dieksekusi. James kemudian merenungi dirinya yang sebentar lagi akan dibunuh. Si komandan yang sudah bersiap ingin menghabisi James tiba-tiba James menghindar saat hendak ditebas, kemudian membantai mereka semua dengan sangat-sangat brutal. Setelah berhasil menghabisi si komandan dan bawahannya, James kemudian berlari. Belum cukup jauh, James menemukan sebuah bangkai pesawat yang ia rasa masih bisa digunakan. Saat sedang menatap pesawat, James mendengar suara seseorang yang mengejarnya. Kemudian ia kembali berlari masuk ke dalam hutan. Terus-terusan berlari yang membuat James kelelahan, memilih untuk berhenti. Namun tiba-tiba ada sebuah jaring jebakan ternyata milik tentara Jepang dan membuat James harus terjebak dan tak bisa meloloskan diri dikarenakan sangkur miliknya terjatuh. Dirasa dirinya tak bisa meloloskan diri hingga membuat James pasrah saja dengan keadaan sehingga dirinya harus kembali tertangkap dan bertemu Ito. Ito kemudian mendekat dan mengambil lencana James. Ito yang melihat lencana tersebut mengatakan bahwa James adalah seorang komandan tentara militer Angkatan Udara Inggris dan memberitahu James bahwa orang yang tadi ia bunuh adalah bawahan yang sudah dia anggap seperti saudara. Di sisi lain, James ikut turut berduka dan Ito yang mengatakan bahwa besok kau akan mati. But tomorrow, you die. Dan kemudian menyuruh bawahannya membawa James ke ruangan tahanan dan Ito diberikan samurai peninggalan sahabat, kemudian memberikan penghormatan terakhir. Berpindah ke James yang berada di ruang tahanan,
didatangi seseorang bernama Randall atau si Jenggot. Setelah berkenalan, si Jenggot menyuruh James untuk pindah karena menduduki tempat yang hanya diperbolehkan bagi kaum Yunani. Saat berpindah tempat, si Jenggot kemudian menanyai James yang mengatakan bahwa mengapa James bisa berada di sini. James kemudian menceritakan bahwa waktu itu ia sedang melaksanakan misi dukungan untuk mendukung perlawanan terakhir sekutu, yang mana pada saat berangkat James dan kawan-kawan yang berjumlah 10 orang. Pada saat mereka tiba, ternyata tentara Jepang sudah menghabisi sekutu dan kawan-kawan mereka yang berada di situ juga harus ikut terbunuh. Sehingga James dan satu kawannya memilih untuk loncat hingga ia terdampar di pulau ini. The Allies lost, and had to be somehow washed up here. Tak lama ada seseorang yang berbicara, kita sebut saja Gabriel. Ia mengatakan apakah Inggris akan datang untuk membebaskan mereka. James kemudian menjawab sayangnya mereka tidak akan datang karena mereka mengira James sudah tewas. James dan Gabriel kemudian berkenalan yang ternyata Gabriel adalah seorang tentara Amerika berpangkat sersan. United States Army, first class. Nice to meet you. Gabriel kemudian memberitahu James bahwa mereka memiliki aturan di ruangan ini, di mana semua orang yang berada di dalam memiliki tugas masing-masing. Gabriel memberitahu James bahwa kita berada di bawah perintah Collins yang pangkatnya lebih tinggi. Tetapi ia tidak berada di ruangan ini, melainkan berada di ruangan sebelah, di mana James bisa melihatnya besok. He's down in the A barrel. Pagi pun tiba, terdengar suara yang membangunkan James. Dibuat penasaran, James kemudian mengintip dan melihat yang ternyata suara tersebut berasal dari tentara Jepang yang sedang latihan. Ternyata mereka semua sedang dilatih oleh Ito. Terlihat Ito yang menggunakan sebuah baju bela diri yang menandakan ia adalah seorang master. Setelah mereka selesai berlatih, terlihat James yang sudah berada di tengah lapangan dan disaksikan oleh para tahanan lain di mana hari ini James akan dibunuh. Dengan kondisi tangan yang terikat, Ito kemudian memerintahkan bawahannya untuk melaksanakan perintahnya. James yang mengira akan ditebas dibuat heran saat samurai yang tidak mengenainya, melainkan memutuskan tali yang ada di tangannya. Si Ito kemudian menyuruh James turun dan menaikkan 3 tahanan sebagai pembukaan. Kemudian memberitahu mereka semua akan bernasib sama apabila hendak melawan dan memanggil seorang petarung untuk masuk lapangan. Dengan ilmu bela dirinya, si petarung kemudian menyuruh mereka bertiga maju bersamaan untuk melawannya. Tibalah giliran James berhadapan dengan si petarung. Ito kemudian menyuruh mereka bertarung sampai mati. Betapa memalukannya si petarung saat harus terkapar hanya dengan 1 tendangan. Ito yang melihat hal itu dibuat tegang saat James mengeluarkan serangan terakhirnya, di mana jurus yang dikeluarkan oleh James membuat si petarung tewas. Dengan perasaan malu, Ito langsung masuk ke dalam camp, disusul dengan bawahan yang menanyainya mengapa tidak menghabisi James. Ito kemudian menjawab ia akan segera menemukan ajalnya. Di sisi lain, saat pertarungan selesai, terlihat James yang bertemu dengan Kapten Collins. Collins memberikan ucapan selamat kepada James dan merasa sangat senang karena berada di pihaknya. Mereka kemudian masuk ke dalam ruangan dan menyuruh si Jenggot untuk memberikannya minum. James yang melihat kaki Collins kemudian bertanya ada apa dengan kakinya. Collins menjawab ini terkena pecahan peluru. Kemudian memberitahu James bahwa ia satu-satunya yang beruntung bisa selamat. Believe it or not, I was the lucky one. Saat meminum minuman yang diberikan si Jenggot, James langsung memuntahkannya dikarenakan rasanya yang menyerupai bensin. Si Jenggot berkata bahwa itu adalah racikannya dan kembali menambahkan minuman James. Tastes like bloody. Mereka kemudian menceritakan latar belakang mereka, tempat lahir, pendidikan, nama ayah, ibu, nenek, dan lain-lain. Seperti halnya ingin mendaftar sekolah. Tak lama muncul bawahan Ito yang memanggil James untuk menemui atasannya. Saat James masuk ke dalam camp, terlihat seorang tenaga medis, kita sebut saja Trisa. Ia yang terus melihat ke arah James dan kemudian disuruh pergi oleh Ito. Melihat James memiliki keterampilan bela diri Jepang, Ito kemudian menanyakan siapa guru yang mengajari James, dikarenakan teknik yang James gunakan adalah teknik terlarang.
your technique. James yang tak ingin memberitahu hal itu sehingga Ito mengambil samurai dan menggores pipi James, kemudian mengembalikan James ke dalam ruangannya. Beberapa saat kemudian terlihat James yang akan menghadapi tentara Jepang. Terlihat Ito yang sedang duduk di depan camp menyuruh mereka untuk memulai pertarungan. James yang berhadapan dengan 3 tentara Jepang tidak merasa kesulitan dan dengan mudah mengalahkan mereka semua. Setelah melihat bawahannya kalah, Ito kembali masuk ke dalam camp dengan perasaan malu. Dan bawahan yang melihat hal itu menyuruh mereka semua kembali ke ruangan masing-masing. Saat sedang berada di ruangan, James dan rekan-rekan melihat bawahan Ito yang dikalahkan oleh James harus menerima nasib mereka saat mereka dibunuh oleh temannya sendiri yang telah diperintahkan oleh Ito. Di sisi lain, James mempunyai ide untuk mengambil radio yang berada di menara pengawas. Akan tetapi, rencana tersebut sangat amat berbahaya yang mana jika mereka ketahuan akan langsung dibunuh. Beberapa saat kemudian terlihat mereka sedang dipekerjakan layaknya buruh namun tak digaji. Di sini, James dan rekan-rekan terus memperhatikan gerak-gerik tentara yang berjaga di menara. Dirasa memiliki waktu yang tepat, mereka yang sudah menyusun rencana sejak tadi langsung membuat kekacauan hingga melakukan perkelahian. Hal tersebut membuat tentara yang berada di atas harus turun untuk menghentikan mereka. James yang mempunyai kesempatan langsung naik ke atas menara dan mengambil radio, kemudian bergegas untuk turun. Tentara yang berada di bawah menodongkan senjata ke arah Gabriel dan menyuruh mereka semua untuk berhenti. Sorry. Okay. Tentara itu kemudian kembali ke atas. Beruntung James sudah pergi namun masih bersembunyi di balik sekat-sekat. Saat James hendak pergi, Teresa yang tak sengaja melihat James membuatnya panik. Disusul dengan tentara Jepang yang menghampiri Teresa. Ia kemudian menggoda Teresa namun ditolak sehingga langsung memukul Teresa. Setelah tentara itu pergi, Teresa kemudian memberitahu James bahwa apakah ia datang untuk menyelamatkan mereka semua. Dan James menjawab bahwa ia akan berusaha. Setelah Teresa pergi, Gabriel menyuruh James untuk berdiri dan menyembunyikan radio itu. Beruntung tentara tak menyadari hal itu sehingga James langsung mendorong gerobaknya. Saat malam hari terlihat James sedang memegang radio yang tadi ia curi. Si jenggot berpesan bahwa tentara Jepang bisa saja menggeledah tempat ini dan akan sangat berbahaya jika mereka menemukan radio itu. James kembali mengatakan mereka tidak akan menyadari kalau radionya dicuri karena ada banyak stok mereka di dalam camp sehingga mereka pasti mengira radionya ketinggalan. Tossed the barracks to find it. Keesokan hari terlihat Ito mengumpulkan mereka semua dikarenakan Ito menyadari ada seseorang yang menyelinap masuk ke dalam camp di mana hal itu sangat dilarang. Ito kemudian menaikkan orang tersebut ke atas lapangan. Ito kemudian menawarkan untuk tidak membunuhnya apabila mereka menyebut seseorang yang ikut terlibat bersamanya. Ia kemudian menunjuk Lopez. Bukannya dibiarkan hidup karena sudah menunjuk seseorang, Ito langsung memerintahkan bawahannya untuk memenggal kepala mereka berdua sebagai bentuk teguran dan peringatan kepada yang lain. Arrested! Saat malam di mana mereka semua sedang beristirahat, James memberitahu rekannya yang bernama Jonesai tentang bagaimana cara keluar dari tempat ini tanpa terlihat oleh penjaga di menara. Dikarenakan Jonesai pernah diberitahu oleh seseorang tentang jalan keluar yang tidak terjangkau penjaga menara. Setelah diberitahu tempat tersebut, James kemudian membentuk seseorang yang menyerupai dirinya yang sedang tertidur, bermaksud untuk mengelabui tentara ketika ada pemeriksaan. Setelah selesai menyiapkan persiapan, James kemudian menyelinap keluar dengan sangat hati-hati. Setelah berhasil keluar, tak lama tentara Jepang melakukan pemeriksaan di tempat tidur mereka. Tempat curiga melihat tempat tidur James yang tertutup selimut. Ia kemudian memeriksanya dan melihat ada kaki James. Dirasa semua aman, ia kemudian pergi. Beruntung, rencana yang sudah dibuat James berhasil mengelabui tentara tersebut.
James yang sudah berada di atas bukit mencoba menyalakan radio dan mendengar ada suara, namun James tak mengetahui bahasa tersebut. James kemudian pergi untuk melihat kembali bangkai pesawat yang sebelumnya ia lihat. Setelah melihat bangkai pesawat yang terdapat tempat pengikat di depannya, James langsung pergi untuk kembali ke tempat tidurnya. You're gone, wait. Keesokan harinya James kemudian menceritakan kejadian yang ia lihat sewaktu di luar kepada Gabriel dan Collins, di mana James mendengar ada suara di radio tetapi tidak ia mengerti dikarenakan mereka menggunakan bahasa Navajo. James kemudian memberitahu mereka bahwa kapal milik Amerika terlihat semakin mendekat dan ia juga menemukan bangkai pesawat yang ia rasa masih bisa digunakan. Collins kemudian memberitahu James bahwa bangkai pesawat itu sudah 1 bulan berada di situ. James kemudian memberitahu mereka bahwa itu bisa digunakan untuk melarikan diri suatu saat nanti. Collins yang mendengarnya merasa itu adalah hal gila dikarenakan mustahil untuk menerbangkannya. James meyakinkan mereka bahwa pesawat itu akan dideret oleh pesawat jet tempur, yang mana mereka harus membentangkan tali dan diikat di pesawat sehingga saat pesawat tempur terbang rendah, tali tersebut akan tersangkut di kaki rodanya sehingga pesawat tersebut dapat ditarik. Side of the tow line, right? Now that will go up like that. Tak lama datang tentara Jepang yang memanggil James untuk berhadapan dengan Ito. Saat James berada di dalam camp, Ito kemudian memberinya pertanyaan tentang apakah James tahu tentang Navajo, bahasa atau informasi mereka. Tetapi James tidak ingin memberitahu apa-apa kepada Ito, dikarenakan hal tersebut sama saja membunuh dirinya atau bahkan negaranya sendiri. James kembali memberi tantangan kepada Ito bahwa Ito bisa menyusun bawahannya untuk berhadapan di mana James akan mengajari mereka semua. Dengan raut wajah yang kesal, Ito kemudian menyuruh bawahannya mengembalikan James. Di sisi lain, tangan kanan Ito menanyainya mengapa tidak menghabisi James sekarang atau bahkan sebelum-sebelumnya, kan mudah saja kita menghabisinya. Ito dengan sangat kesal mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa-apa di mana orang Amerika dan Inggris sudah semakin dekat dan akan mencari James sehingga bisa dijadikan tahanan dan menyuruhnya keluar. Beberapa saat kemudian terlihat James sudah berada di luar dengan kondisi kedua tangan diikat. Tak lama seseorang memberikannya kayu untuk digigit, dimaksud itu akan berguna bagi James. Setelah itu James kemudian dipukuli oleh 3 orang tentara Jepang yang membuat James harus merasakan penyiksaan yang sangat brutal, dimaksud agar James semakin tak berdaya. Setelah dirasa cukup, mereka kemudian melepaskan tali yang mengikat tangan James. Dengan tekad dan emosi yang sudah tak terbendung, James kembali melawan tentara Jepang yang tadi menghajarnya. Di sini kita akan diperlihatkan keganasan seorang James yang meski dirinya sudah babak belur, tapi masih bisa bangkit. James yang berhasil mengalahkan lawannya membuat Ito merasa sangat malu dan menyuruh bawahannya untuk memukul James menggunakan popor senjata, sehingga membuat James harus kehilangan kesadaran. Ito yang merasa sangat dibuat malu kembali membunuh para tawanan dengan menembak mereka secara acak. Beralih ke James yang tersadar yang ternyata sedang dirawat oleh Teresa atas perintah Ito. Di sini Teresa memberitahu James bahwa ia juga adalah seorang tawanan, di mana Teresa dipaksa jadi seorang perawat untuk mengobati tentara Jepang. Tak lama muncul tentara Jepang yang menyuruh Teresa keluar, yang ternyata Ito datang melihat James dan memberinya kabar bahwa bangsa Navajo akan datang, di mana pada saat mereka datang, semua orang yang berada di sini tak ada yang selamat. If this happens, nobody will survive. Keesokan harinya mereka semua disuruh berkumpul di lapangan, di mana Kapten Collins sudah berada di tengah lapangan. Ito kemudian memberitahu mereka bahwa Collins telah melanggar aturan karena telah menyerang penjaga saat malam hari. James yang tak tega melihat temannya kemudian berbicara dan mengatakan bahwa itu adalah ulahnya. Ito langsung mendekati James dan mengatakan, apakah kau yang menyerang pengawalku sendirian? James kemudian menjelaskan bahwa itu benar saya.
bahkan mengatakan kamu pernah melihat saya melakukannya terang-terangan. Ito yang kagum melihat keberanian James tetapi tidak mempercayai omongan James karena Collins semalam tertangkap basah. But your captain, he was caught in the act. Beberapa saat kemudian Ito menyuruh Collins dan bawahannya untuk bertarung. Di sini kita akan diperlihatkan gaya bertarung Collins mirip seperti zombie, di mana Collins menggigit leher lawannya dengan sangat brutal. Dirasa suasana sudah tidak kondusif, mereka semua disuruh kembali ke ruangan. Di sisi lain, James di bawah untuk menghadap Ito. Di sini, James sangat emosi dan melontarkan beberapa kalimat yaitu, Ito seorang yang pengecut yang hanya memerintah semaunya tanpa memperdulikan nasib bawahannya. Sehingga Ito seketika emosi dan memukul James dan mengatakan seorang petarung yang bijak sudah mengetahui konsekuensinya. A wise fighter would know. Dan menyuruh bawahannya membawa James keluar. Saat berada di luar, James yang memberitahu Gabriel bahwa kita harus secepatnya meminta bantuan kepada bangsa Navajo melalui radio yang ia miliki. What happened? We have to do it. Malam hari terlihat James bersama Gabriel menyelinap keluar untuk menggunakan radionya, diharap ada bangsa Navajo yang mendengar. Setelah berada di atas bukit, mereka mencoba menggunakan radio itu, namun tak ada seseorang yang merespon. Atsa. Tempat putus asa karena ekspektasi tak sesuai realita, tiba-tiba ada seseorang yang merespon. Gabriel yang mengerti dan paham dengan bahasa Navajo langsung memberitahu informasi tentang keberadaan mereka kepada bangsa Navajo. Mereka kemudian merespon dan akan tiba besok menggunakan pesawat jet tempur. Mendengar hal itu, James dan Gabriel sangat senang dan bergegas kembali ke ruangannya. Betapa terkejutnya mereka saat melihat sudah tidak ada rekan-rekannya dan kemunculan tentara Jepang yang langsung menangkap mereka. Saat pagi terlihat mereka berdua sudah diikat. Tak lama, Teresa muncul dan melepaskan mereka berdua. Teresa memberitahu James bahwa situasi di luar sudah tidak aman karena Ito dan pasukan mendapat serangan dari bangsa Navajo. James yang melihat kondisi ini sangat cocok untuk melarikan diri, langsung mengajak mereka semua keluar dan mengambil radio yang mereka gunakan kemarin. Betapa sialnya mereka saat melihat kondisi radio sudah rusak, mereka berencana akan mengambil kembali di menara pengawas. Saat ingin naik ke atas menara pengawas, mereka melihat masih ada tentara yang mengawas. Sehingga Teresa menawarkan diri untuk mencoba mengelabui penjaga dengan berpura-pura terluka dan langsung menikamnya. Gabriel dan James kemudian naik ke atas menara untuk mengambil radio. Di sisi lain, James yang melihat rekan-rekannya yang akan ditembak mati, langsung menggunakan senjata yang ada di dekatnya dan menembak tentara Jepang hingga membuat mereka dan rekan-rekannya melarikan diri. Di sisi lain terlihat Collins sedang berhadapan dengan bawahan Ito, di mana Collins berhasil membuat tentara itu terpojok. Namun saat hendak ingin membunuhnya, tiba-tiba ada tentara Jepang dari arah belakang yang menembak Collins hingga membuatnya tewas. Beralih ke James yang akan menembak Ito, di mana Ito memberinya samurai untuk menunjukkan siapa di antara mereka yang terhebat. Ito yang merasa sudah terpojok mengambil senjata yang berada di pinggangnya dan hendak menembak James. Namun James berhasil membuat Ito terjatuh dan memberinya beberapa pukulan, namun dicegah oleh Gabriel yang langsung mengajaknya kabur. Ito yang melihat hal itu merasa malu dan hampir membuatnya menangis. Saat James dan Gabriel berada di luar, terlihat bawahan Ito yang sudah membidik ke arah James. Saat hendak menembak James, tiba-tiba muncul Ito yang langsung menggagalkan tembakan rekannya dan membiarkan James dan Gabriel berlari ke hutan. Di sisi lain terlihat mereka semua yang sudah berada di lokasi pesawat langsung membuat bentangan tali dan menembak flare gun agar posisi dan keberadaan mereka terlihat. Setelah berhasil mereka semua masuk ke dalam pesawat, tak lama beberapa pasukan tentara Jepang muncul. Beruntung jet tempur yang berada di atas menembaki mereka semua sehingga membuat tentara Jepang tewas. Mendengar informasi dari pilot jet yang menyuruh mereka berpegangan karena mereka akan segera menariknya. Dan ya, betapa beruntungnya mereka semua saat rencana yang dibuatnya berhasil dan mereka yang terlihat sudah berada di udara.
Merasa puas, namun James melihat ke bawah masih ada beberapa sandera yang dibawa oleh tentara Jepang. Alright, lads. We'll be back. Beberapa tahun kemudian terlihat James mendatangi sebuah dojo di mana ia sedang mencari seseorang dan menunjuk ke arah sebuah bingkai foto. Ternyata James sedang mencari Ito. Orang yang berada di depan James adalah anak Ito. Si anak kemudian menjawab, ia sudah mati 1 tahun yang lalu. Namun Ito sudah menceritakan tentang James kepada si anak. Sehingga si anak yang melihat kedatangan James menyuruh James untuk memperlihatkan teknik terlarangnya seperti yang sudah diceritakan itu kepadanya. Si anak kemudian menyuruh rekan-rekannya untuk keluar. I want to see. Mereka kemudian memulai pertarungannya di mana si anak harus terus-terusan mendapatkan pukulan dari James. Namun ia yang bertekad ingin sekali melihat teknik terlarang milik James. Melihat si anak sangat keras kepala, James kemudian menunjukkan teknik terlarang itu di hadapannya. Betapa beruntungnya si anak saat melihat teknik itu, tidak sampai mengenainya di mana. Si anak sangat merasa beruntung bisa melihat teknik itu dan pergi untuk mengambil barang yang ia rasa sedang dicari oleh James. I believe it is. Setelah mengambil barang berharga milik James, ia kemudian meninggalkan tempat itu dan film pun tamat. Sebelum mengakhiri film ini, alangkah baiknya kalian mengklik tombol like dan subscribe. Dan sampai jumpa di film selanjutnya.